Iya, nanti. Pura Purohita adalah pura Siwa Buddha yang berdiri atas petunjuk yang Empu Kuturan dan Bini Sepuh Puri Agung Dharma Giri Utama kepada Jero Mangku Pasek Mukti Murwo Kuncoro yang waktu masih walaka dan semeton puri. Abhiseka setelah Dwi Jati adalah ide Pandita Empu Paramadaksa Purohita. Sang Hyang Purohita adalah Hyang Narada, adalah satu-satunya dewa yang bisa mencapai 3 alam Narayana. Juga bergelar Yamadipati sebagai penguasa Prajapati atau kekuatan para dewa. Dan sebagai penguasa roh manusia, bergelar pula Dewa Prajapati yang menjadi dewa dari Betara Kawitan. Kemudian Hyang Sabdapalon, Hyang Sadasiwa atau Hyang Ismoyo pada zaman Kali Yuga bergelar Sang Hyang Purohita. Serta Hyang Empu Kuturan juga bergelar Sang Hyang Purohita. Hyang Sabdapalon, Hyang Empu Kuturan, Dewi Kuan Im dan Batara Raja telah menganugerahkan ilmu moksa. Sekarang sedang disastrakan. Oleh karena ilmu moksa sudah dianugerahkan, maka dititahkanlah untuk mendirikan Pura Purohita. Kemudian lingga terbesar di Asia berdiri atas titah Hyang Empu Kuturan dan sekaligus memberitahukan bahwa Pura Purohita akan menjadi Tingkaling Ganing Buana atau titik pusat bumi. Manakala pergeseran poros bumi mencapai ending pada saat galaksi telah mencapai titik akhir zaman di ujung semesta dalam waktu yang tak terlalu lama lagi. Sebelum Pura Purohita berdiri, telah bermunculan dengan sendirinya Pratima atau arca di ruang suci Puri Agung Dharma Giri Utama, di mana puri tersebut adalah kediaman Bini Sepuh sendiri. Manakala pura telah cukup untuk melinggihkan semua pratima, semua simbol dari para dewa dan betara tersebut, sekarang sudah diistanakan di Pura Purohita. Adapun pratima atau arca tersebut adalah arca Brahma, Wisnu, Siwa, Hyang Petruk, Brahma Raja, Siwa Nataraja, Ratu Mas Magelung, Dewi Tangan Seribu, Durga Pati, Dewa Bumi beserta pedang Dewa Bumi, Tri Buana Tunggadewi, Dewi Gayatri, Dewi Suhita, Ganesha Kala, Ganapati, Sri Ganesha, Dewi Yulan, Dewi Maheswari, Prabu Erlangga, dan Empu Barada. Sedangkan dewa-dewa Buddha yang melinggih di Pura Purohita, Dewi Kuan Im, Buddha Kembar, Buddha Tibet, Buddha Sakyamuni, Dewa Fuk Luksau, dan Fudog, Dewa Uang dan Ayam, serta ikan karper emas. Karena Dewa Buddha Tedun, kemudian Dewa Kuan Ku menitahkan untuk membuatkan patung, serta Ratu Subandar. Hyang Sabdapalon bersabda bahwa Kalki Awatara turun didampingi Buddha hidup atau Buddha Jigong. Maka dibuatkanlah patung Buddha Jigong. Adalah titisan Dewa Indra yang ke-9 yang semasa masih hidup atau di skala telah mencapai Buddha. Dalam sastra, moksa adalah menyatunya pikiran dan unsur panca mahabhuta dan tubuh menjadi hidup abadi. Menyatunya tubuh abadi dengan roh disebut dengan mukti. Tubuh menghilang dan menjadi bodhisattva. Kita di Bali menyebutnya dengan betara. Di alam bodhisattva, para Atman melanjutkan evolusi dan menjadi Buddha. Siddhartha Buddha Gautama adalah awatara ke-9, yaitu Buddha pertama yang disebut Buddha Sakyamuni.
Beliau memiliki murid yaitu Buddha Julai dan Dewi Kuan Im. Buddha Julai memiliki murid Buddha hidup dan para sangha yang menyebar. Keturunannya adalah yang bergelar Rinpoche di Tibet. Dewi Kuan Im muridnya adalah Dangyang Astapaka yang menurunkan Dangyang kayu manis. Putra Dangyang kayu manis adalah Buddha Keling, yang tak lain adalah dalam Sidokarya, Desa Keling dekat Kudus, Jawa Tengah. Jadi masih ada dua tingkat lagi sebelum evolusi mencapai Tuhan atau Brahman. Beberapa tempat suci di Pura Purohita selain di Penataran adalah Kunda, di mana Kunda dititahkan oleh Ratu Gede Mas Mecaling, dan kemudian beliau menganugerahkan salah satu potongan tarinya sebagai dasar Kunda. Gua Hiranyagarbha. Gua Hiranyagarbha dititahkan oleh Dewa Bumi. Setelah perjalanan ke Parangkusumo, dititahkanlah untuk melukis Gusti Kanjeng Ratu Roro Kidul dan lukisan ide dan kini sepuh yang bergelar Batara Raja melinggih di Gua Hiranyagarbha yang kemudian ditembuskan ke Parangkusumo. Puri Anyar Purohita. Karena bisa pasak gel-gel bahwa utamaning bakti kaulo adalah bakti di Puri, maka diwujudkanlah Puri Anyar Pura Purohita yang sangat sederhana. Di Puri berstana Ratu Ayu Mas Megelung atau U Dewi Durga, di mana rambut hitam berasal dari rambut Batara Raja. Kemudian melinggih pula tapel ide dalam Sidokarya. Mulanya tapel tidak ada rambut, namun setelah dibuatkan rambut tersebut sudah tampak panjang 40 cm dan terus bertambah panjang. Termasuk kumis juga tambah panjang. Pada hari pesucian Tumpak Landap pernah muncul bulu hidung dari tapel ide dalam Sidokarya. Kemudian Telaga Bajramurti. Telaga Bajramurti adalah tempat diambilnya Bajra Winarah Pitu yang ketujuh. Mulanya adalah tanah. Tangan Batara Raja masuk ke dalam tanah waktu ditarik. Tangan beliau menggenggam sapu bajra dan tanah tersebut sekarang menjadi telaga kecil yang tirtanya bertuah untuk menyucikan bajra. 6 bajra lainnya muncul di ruang suci Puri. Bajra Pinarah itu adalah dua dari Dangyang Sidimantra yang dipergunakan dalam sejarah Puja Wali Ike Daserudra di Pura Besakih. Menurut ide yang 3 sudah rapuh, jadi dianugerahkanlah taksunya pada 3 bajra baru. Sekarang semuanya dilinggihkan di Gedong Penataran. Telaga Segara Urip. Mulanya telaga sudah mati selama lebih dari 100 tahun. Pada saat pembangunan pura, airnya muncul kembali, dan pada saat pengerjaan telaga, airnya menghilang, dan setelah selesai, airnya muncul kembali. Yang Empu Kuturan kemudian menitahkan untuk stana dari Manu Awatara atau 8 roh agung, yaitu Luxurius, Arupa, Tena, Uriups, Hira, Raya, Sula, dan Soaka, yang dicirikan dengan linggih sampan. Adalah sejarah awal mula adanya kehidupan di alam semesta. 8 roh agung adalah sifat dasar dari sebuah kehidupan. Batu Gamang. Batara Raja sangat berkaitan dengan Pulaki, serta karena Dewa Ayu Melanting juga melinggih. Beberapa gamang dari Pulaki juga ikut menjadi penjaga Pura Purohita. Bambu dan juga ancangan tokek adalah paice dari Batara Mas Ceti untuk lunas tambah sakit kulit. Ratu Gede Dalempen. Karena sebelum Medui Jati, Jero Mangku Mukti Murwa Kuncoro juga nyungsung ide.
dan mengajarkan guna dari dasa bija aksara dan juga dasa bayu. Ide menitahkan untuk membangun tempat sederhana di dekat Pelinggih Ratu Gede ada patung gajah. Adalah simbol dari paice ancangan gajah dari Pura Besakih. Pelinggih Ratu Niang Sakti. Karena Tiromangku Mukti Murwo Kuncoro juga dulu nyungsung ide Ratu Niang Sakti, kemudian dititahkanlah untuk membangun pelinggih di dekat Genah Melukat. Sedang Dewo Ayu Melanting dan Ratu Niang Tukang melinggih di pelinggih yang mulanya adalah pelinggih Abian. Kemudian ada pengelukatan Astegangge. Pengelukatan Astegangge adalah 8 pancuran yang tirtanya berasal dari satu sumber, namun sering dilaporkan rasa dan bau yang berbeda. Terkadang bau busuk, manis, pahit, sepet, lengket, dan lain-lain. Dilaporkan 2 kali pernah airnya berputar mengelilingi tempat pengelukatan tersebut, di mana adalah anugerah yang empu kuturan untuk zaman Kali Yuga, dititahkan untuk mewujudkan aste kosale kosali, 8 arah yang mewakili 8 keberuntungan.
Gade, yang gade bisa gade. Gade niki burung, burung sini, yang burung masak kan. Minyak mana? Minyak. Ini apa itu? Ada juga. Jangan menggarap. Boleh. Yang kanan ini ada bro. Jadi nipis. Jangan. Iki. Oh, jangan jadi nipis. Iya, itu bersih. Oh, ini jadi nipis. Ini masuk. Mereka
Liane kelas. Itu ngangon dirigan. Itu di belakang tuh. Apa ini sudah gede? Sudah tuang. Biasanya ambil dulu. Rasanya Oke, susu basah. Apa? Ini juga. Ini lagi.
sangat gimana gitu karena di rambutnya.